Oke, shalom semuanya. Morning. Yuk breakfast. Tapi breakfastnya makanan berat saudaraku. Ya gimana Roh Kudus taruh aja lah. Ya sebagai hambanya kita ini cuma ya manut nurut aja. Kalau pemikiran A Tuhan putar ke B ya ikut aja. Sekedar info nih mempersiapkan untuk Markus 16 ini. Waktu kemarin berdoa tanya, Tuhan tanya, besok ini kamu bawa apa? Maria Magdalena. Kan pernah dibawa, ya udahlah tapi lah. Terus akhirnya pagi ini mulai membuka firman untuk persiapan ya. Cari Maria Magdalena, searching ketemu. Ternyata ceritanya itu tentang kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus ada di 4 kitab. Lihat Matius enggak, Markus, rasanya Markus, Lukas, Yohanes terus. Tapi Tuhan tunjuk Markus. Saya baca Markus, susah gak bisa bawanya karena pernah bawa Maria Magdalena, lebih enak Maria Magdalena, jelas itu. Gambaran Maria Magdalena itu jelas. Tapi enggak, bingung malahan. Masuk ke Yohanes, sampai ke Emmaus nih murid-murid. Lihat lagi, ini pernah dibawain, ini enak nih bawanya, paling dikembangin lah. Gitu, sebagai pengkhotbah 31 tahun ya melayani Tuhan. Itu ada beberapa pengalaman yang bisa kita ambil, kita bisa tinggal ditambahkan aja. Enak nih. Tapi setiap kali tanya Tuhan, setiap kali mau dimasukkan ke PPT, Tuhan enggak enak dan Tuhan selalu Markus 16. Baca ini gimana cara bawanya? Ya udahlah. Nyerah aja. Dah, yang penting dibacakan dulu, harus ditampilkan dulu. Ketemunya ini berbicara kebangkitan dan kematian Yesus. Gitu. Titik tertinggi, titik terendah, saudaraku. Wow. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sesungguhnya ketika kita menemui masalah, saudaraku, kita menemui sesuatu yang kita sendiri nggak kepikir, nggak bisa berpikir, kita sendiri nggak bisa, apa ini? Nah, ketaatan itu dibutuhkan, saudaraku. Ya sudah, masuk, jalanin. Tapi harus betul-betul peneguhan ya, saudaraku ya, nggak boleh ngawur. Nah, begitu jalan, tadi Tuhan buka jalan. Paulus dikatakan Makedonia, dari Makedonia itu dia sampai sedemikian banyaknya itu muridnya dia, saudaraku. Bertemu. Nah itulah benih yang tumbuh akar, saudaraku. Nah akar ini akan mencari air. Tapi nggak kelihatan, nggak paham kita gagal paham. Seperti yang lalu kita belajar tentang Salome Matias. Lalu kita bawakan keberadaan di mana akhirnya pelayanan-pelayanan itu karena terpengaruh oleh harta duniawi yang Tuhan berikan sebagai penopang, banyak hikmat manusia, banyak manusiawinya yang dipakai mengelola pelayanan. Sehingga terjadi sekat-sekat pembatasan, lalu terjadi yang namanya kalau boleh saya ambil kata-kata ini, terjadi kasta di dalam pelayanan. Harus begini, harus begitu. Itu terjadi pada Petrus. Petrus itu kasih kasta. Dengan orang-orang di luar Yahudi. Duduk makan tidak boleh bersama. Saudara selidiki di Galatia. Waktu Petrus makan duduk bersama murid-murid Paulus di Galatia, Yakobus dan saudara yang lain datang. Petrus nyingkir, marah Paulus. Kasta. Jadi Yahudi lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkenan dan sebagainya. Pelayanan ini lebih, ini rumah Allah lebih ini, lebih ini. Enggak boleh ada kasta, saudaraku. Hukum firman Tuhan, karakter Tuhan Yesus pribadi Tuhan itu equal. Dia Allah yang adil, berbaju sirahkan keadilan. Di hadapan Tuhan itu tidak ada kaya atau miskin. Yang ada kaya batunia memiliki kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus salah satunya bisa harta duniawi. Tetapi pengelolanya tetap yang namanya yang ilahi. Tetap dibawa kendali, dipakai untuk kemuliaan yang ilahi. Dikontrol oleh yang ilahi. Sehingga tidak boleh ada sekat manusianya. Dengan memiliki alasan itu, apalagi yang namanya dikatakan kita harus berhikmat. Roh Kudus pasti kasih hikmat. Enggak. Di dalam hikmatmu itu, saya enggak bilang itu manusia atau Tuhan. Enggak. Itu ada kesombongan. Di dalam hikmatmu itu memisahkan kita. Nah itu enggak bisa.
Kita nggak bisa terpisahkan kasih Kristus. Tuhan Yesus ketemu siapa aja, Paulus itu ketemu siapa aja kok, dari gubernur kok. Yang paling tinggi. Gitu loh. Sampai yang paling bawah. Dari pengusaha kemah, pengusaha kain, sampai yang paling bawah, saudaraku. Yesus juga sama. Dan dikelola bareng-bareng. Dari nelayan sampai yang punya ijazah Sanhedrin, ya lulusan Universitas Teologi terbaik dari guru besar Gamaliel, kan dia ijazahnya pasti ada Sanhedrin, yang bisa dibantah, gitu. Tapi dia akhirnya dipenjara, saudaraku. Gitu. Nah, inilah Injil. Tapi kalau kita mau menghindari dengan mengatakan, oh kita harus berhikmat, ya memang sulit. Sehingga akhirnya pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, hamba Tuhan, itu punya sekat-sekat, punya benteng-benteng yang dibangun oleh hikmat manusia. Rasul Paulus tulis itu, saudaraku. Aku merobohkan hikmat-hikmat yang dibangun oleh manusia. Gitu. Dengan tanya, oh nggak bisa begitu, nggak begini lagi. Dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Dulu Yesus itu berjalan kaki, ditolak. Yesus mengakhiri juga ditolak kok, berjalan kaki pikul salib malah. Sederhananya gitu, saudaraku. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki, ya udah, kalau boleh jangan berlalu, tapi jadilah menurut kehendakmu. Kita menuju ke sana berlayar. Dikasih mimpi Makedonia memanggil. Belok. Oh mau khotbah ini belok, saudaraku. Bahkan yang di awal itu kita take down. Saya lihat bahasanya kurang pas, take down aja kita ulang. Ini saudaraku. Ya, itulah kalau mau dibawa kendali Roh Kudus. Sehingga kemuliaan Allah itu akan melahirkan emas. Tetapi emas itu bisa diambil lagi loh. Raja Hizkia, Amasa, ya, gitu. Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus angkat tilammu, jalan tuh. Tapi apakah itu terus? Gitu. Gak apa-apa. Petrus akhirnya menjadi sokok guru jemaat. Tetapi dia kepleset di Galatia. Oleh karena apa? Hikmat manusia, budaya dunia. Yesus gak pernah memisahkan orang Yahudi dengan di luar Yahudi. Tetapi ada firman Tuhan kawin mengawinkan yang gak boleh. Bukan duduk makan bersama gak boleh. Gitu saudaraku. Nah, yuk itu introduction aja. Kita masuk lebih dalam ke pembahasan firman Allah ya saudaraku. Tentang kematian kebangkitan Kristus. Di mana fokus kita kesederhanaan. Yang tidak dipengaruhi oleh pada kekayaan harta duniawi yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tetap aja walaupun sudah dimuliakan bangkit dari kematian, Yesus ya sederhana. Bahkan Yesus cuma menemui murid-murid, tidak tampil lagi di umum. Gitu saudaraku, ceritanya itu gitu. Itu Roh Kudus fokuskan ke sana yang menjadi, oh ya Tuhan ingin sampaikan ini ya Tuhan. Ya gitu. Tolong ditampilkan ayatnya. Maaf saudaraku. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, ibu Yakobus ini salah satu orang yang kalau nggak salah ingat saya, yang menuntut anak-anaknya duduk sebelah kanan kiri daripada Tuhan Yesus ketika sudah bersama Bapa. Punya ekspektasi, saudaraku. Punya target, stop di pada targetnya itu. Nah ekspektasi targetnya kan dari dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan cuma bilang, kamu nggak tahu bagaimana bisa sampai di sana, nggak bisa. Duduk sebelah kanan kirinya dia.
Karena yang saya tahu, saya pahami ya, mungkin salah, saya enggak tahu. Terserah orang-orang tahu, teman-teman tahu teologi ya. Bahwa nanti kita pemerintah di bumi yang baru bersama Yesus. Ada 1 kota, 2 kota, 10 kota. Hamba yang setia. Dengan namanya talenta yang diberi. Benih-benih yang diberi itu saudaraku. Seringkali memang ekspektasi kita itu wah. Pemikiran-pemikiran untuk mengelola hal-hal yang ilahi. Bahkan ada cenderung pengusaha itu bicara begini saudaraku. Aku kan bagiannya cari duit. Kan pelayanan itu butuh duit. Makanya aku harus kejar duit. Nah ini ekspektasi yang salah. Itu saudaraku. Karena penentuan pelayanan, panggilan, itu punya Tuhan. Tidak bisa kita, apapun status kita. Gitu. Contoh, Aquila Priscilla saudaraku. Aquila Priscilla itu seorang pedagang yang tinggal satu rumah dengan Paulus. Akhirnya memberitakan Injil, dia mengajar Apolos yang fasih Taurat. Aquila Priscilla akhirnya seorang pedagang plus seorang pemberita Injil. Gitu saudaraku. Kita nggak bisa membatasi. Tapi hati-hati. Coba periksa hati. Kenapa? Karena mungkin pelayanan tidak enak. Atau kalau pelayanan meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan uang yang banyak. Atau memang pelayanan itu udah, pelayanan apa sih? Udah rendah di hadapan kita. Gak ada artinya dah. Apa sih? Gitu. Dari mungkin orangnya sampai mungkin pelayanannya. Enggak, gitu. Cerita dongeng gitu. Coba kalau diundang, tolong ya bersaksi, tolong ya membagikan megachurch gitu. Bingung gemeteran doa. Apa yang mesti dibagikan Tuhan? Ditonton ribuan orang. Coba periksa hati. Gitu saudara. Saya dipakai Tuhan. Kalau kamu memberi kepada orang yang dapat membalas kepadamu, apa upahmu? Kalau kamu sudah dapat tepuk tangan dunia, apa upahmu? Bapak di surga melihat yang tersembunyi. Yesus mati di kayu salib ditinggalkan. Sendiri. Dalam kehinaan, diludahin, dipukulin, dikatain dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan namanya emas dunia, harta dunia, saudaraku. Loh bukan terus itu enggak Tuhan berikan. Tidak, Tuhan berikan. Tuhan berikan pada Daud, pada Salomo, pada Saul, pada setiap orang. Itu gimana keputusan Tuhan aja. Pokok materi yang kita bicarakan ini, kita sharing ini bukan itu. Tapi di mana hatimu berada, hartamu berada, saudaraku. Salome ini yang tidak ada kegiatannya, tapi dia menjadi benih. Matias juga sama. Nah, Ibu Yakobus itu ikut Tuhan terus, tetapi dia punya ekspektasi. Nah itulah yang sangat berbahaya. Ekspektasinya nggak sesuai. Akhirnya standarisasi. Sehingga ada beberapa peristiwa saudaraku ya. Bagaimana megachurch itu akhirnya hancur. Dibangun dengan fenomenal luar biasa. Hancurnya dalam waktu singkat. Saudaraku. Dan hancurnya juga luar biasa. Naik ke puncak. Cus, meluncur ke bawah, pecah berantakan pelayanannya. Rumah Tuhan tercerai-berai semua. Bahkan tutup. Gitu. Lah, kenapa?
Nah, hal-hal inilah yang harus kita hindari. Sehingga dalam pelayanan, dalam kehidupan mengikut Tuhan, ya, saya kaitkan dengan itu ya, saudaraku. Ekspektasi kita tuh nggak dibutuhkan Tuhan. Keinginan kita tuh nggak dibutuhkan Tuhan. Tuhan dengar ya, bisa dikasih, bisa. Tapi yang Tuhan inginkan, Dia itu sudah buat blueprint sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memanggil aku menjadi seorang rasul. Di dalam perut ibuku, Allah sudah memanggil aku sebagai nabi. Rasul Paulus dengan Nabi Yeremia. Daud dibentuk karakternya, ditenun di perut ibunya. Betapa dahsyat ajaibnya Engkau Tuhan. Mazmur tulis. Allah itu sudah punya blueprint. Sehingga kita harus punya pandangan-pandangan ekspektasi, pandangan Allah. Terus cari kehendak Allah. Entah engkau sedang dibalut emas, entah engkau sedang belum dibalut emas. Yesus sudah dibalut emas, saudaraku. Tapi Allah meminta kembali emas itu. Yesus dipanggil sendiri, lalu banyak orang, sampai 5.000 orang, sampai satu kota Yerusalem. Dipanggil, masuk Taman Getsemani, 3 orang menemani, lalu ditangkap, lari semua, jalan, sampai kuburannya nggak ada orang. Dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Dia tidak berdosa, dipanggil, dipilih, memikul dosa seluruh isi dunia. Jadi ikut Tuhan itu nggak bisa, salah saya apa, kenapa masih begini, tidak. Kalau itu kehendak Tuhan, lakukan saja. Tidak semua di dunia ini harus emas. Ada perak, ada permata, ada kayu, tembaga, pelajari bait Allah, saudaraku. Blueprintnya Allah itu ada. Gitu. Semua dipanggil, dipakai masing-masing sesuai dengan rencana Allah. Tetapi jalannya itu ada. I'm the way. Nah, ketika Allah mendapati kita, di puncak kita, Allah inginkan di titik terendah. Saul tidak ingin kehilangan puncak dia sebagai raja ketika dia menjadi raja. Karena dia orang minder. Orang minder dia. Sembunyi dia. Titik puncak. Di situ dia ekspektasi kalau dia memberi korban persembahan, dia berkenan pada Tuhan. Tuhan tolong dia. Ekspektasi yang salah menggantikan Nabi Samuel. Selanjutnya Allah berbicara untuk mengalahkan. Lalu apa yang kamu harus lakukan ketika kamu kalahkan? Dengan terang-terangan perintah Allah dia tiadakan, dia langgar. Raja Agag tidak dibunuh, Hasijaran tidak dibunuh. Dengan alasan kasih orang miskin. Sama dengan yang tadi. Saya itu kan yang menopang pelayanan. Jadi saya harus habis-habisan saya cari uang. Enggak. Sudut firman Tuhan, angle-nya Injil, hari ini yang kita dengarkan, enggak seperti itu. Ada tikungan, ada belokan, ada turunan, ada naikan. Turun tajam, naiknya juga tajam. Bukit yang tinggi, jurang yang dalam, tapi ada sungai di gurun. Ada jalan yang dia buka. Ya buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Nah itulah kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu kita kan dibawa naik, iya. Pemulihan, berkat Tuhan, iya. Udah terlalu banyak kesaksian itu yang sudah sampai, wah itu
Terlalu banyak sudah Tuhan buat itu. Dengan kesaksian anak-anaknya, hamba-hambanya. Bagaimana Tuhan bekerja cara itu. Tapi Yesus menerima panggilan titik terendah. Yang lainnya lari semua. Bahkan ada yang menyangkali dia. Ujian fondasi saudara mengikut Tuhan. Itu akan tergambarkan dari ekspektasi saudara. Buahnya keputusan saudara. Buah daripada spirit Yesus. Hati Yesus. Rohnya Yesus. Taat pada perintah. Tidak mempertahankan jubah harta duniawi. Kemegahan. Kekayaan. Ketenaran. Terakui. Dihormati. Diagungkan. Alkitab mencatat, Yesus bicara, percuma kamu memiliki seluruh dunia, harta dunia, kalau jiwamu binasa. Itu gitu, saudara. Percuma kalau kita melambung naik ke atas, tapi kita akan binasa. Percuma kita memiliki segalanya, kalau kita akan binasa. Percuma kita melakukan segalanya, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya sederhana aja, pertempuran antara Yesus dengan perempuan yang meminyaki Yesus dengan Narwastu. Dengan Judas. Yesus bela kok perempuan itu. Ya, bahkan muridnya dimarahin, Simon. Kalau kamu tidak meminyaki aku dan sebagainya. Jadi keberhasilan di dalam Tuhan itu apa sih saudaraku? Ya melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa gimana? Yang lalu kita bicara, hamba Tuhan ini diletakkan di desa, dia datang, lalu dia terus hidup di sana, lahirlah 4 gereja karena gereja cabang dikelola anak-anaknya. Yang hidupnya bukan dari sarana penopangan dunia, enggak. Memelihara kambing domba, anaknya dijual buat hidup, lalu mulai nanam di pelataran, karena di desa. Karena saya pernah ke sana saudaraku, sedikit cerita. Saya kalau sana makan itu, ya mereka memasak itu pakai kayu, ya tungku kayu, ya saudaraku. Bukan karena seperti mie godok yang memang pakai arang, pakai kayu jauh lebih enak gitu kan. Enggak, ini betul kayu karena mau enggak ada. Kalau dikasih super mie, ya saudaraku ya, mie instan, oh itu sudah mewah saudaraku. Selalu sayur-sayuran, gitu. Ya makan manasik gitu. Pakai kayu masaknya saudara. Tapi beliau sampai dipanggil pulang ada 4 gereja. Di desa di mana dia tinggal dengan beberapa desa sekitar di mana anak-anaknya tinggal di sana. Hidupi dari kambing domba. Tidak ada kemewahan saudaraku. Mencangkul, menanam sendiri, lalu dipakai buat makan. Jual kambing domba untuk beli sesuatu. Itu saudaraku. Zaman Tuhan itu. Tapi hasilnya, buahnya, benih rumah Tuhan. Jemaat terkumpul, jiwa-jiwa dimenangkan. Satu tempat aja 40 jiwa, itu ada 200 jiwa saudaraku. 50 jiwa, 4 tempat 200 jiwa. Oleh karena hidup beliau, tanpa sarana penunjang dari harta dunia. Pertolongan Tuhan ada. Nah kakaknya, itu saya pertama kali ke gereja kakaknya. Dikenalin dari seseorang, lalu saya diundang sana. Ya, melalui persekutuan di mana saya ada juga, mereka ke sana. Dari kayu, dibangun sendiri, pakai tangan sendiri kakak beradik. Membuat tembok, memaku kayu, diawali sendiri. Hamba Tuhan ini separuh tangannya, sebelah ini kebakar. Jadi tangannya nggak bisa dipakai. Kalau mandi itu dari air sumur, kalau mau mandi ada tamu gitu,
angsu ya kalau bahasanya orang Jawa. Jadi ada ember turun ke bawah dikerek terus naik terus dituangin di sebelah gini sampai baknya dari semen itu penuh kita mandi. Itu saudaraku. Sampai terkumpullah jemaat ya waktu itulah kurang lebih 70 sampai 100 saudaraku. Lalu beliau dipanggil pulang. Nah ketika saya datang, saya melihat ada magic jar, pengangkat nasi. Dari mana ini? Itu loh ada tamu datang ke sini, terus kita dikasih ini. Lalu saya datang lagi, saya lihat full band. Wih, full band ya Pak. Dari mana Pak? Ini loh ada gereja di Surabaya, itu ganti alat musik. Maka alat musik yang lama dikirim ke kita. Anak desa, gereja desa di kampung, pendetanya itu air aja itu mesti nimba dari sumur. Bangun gereja itu sendiri dari kayu sampai ada tembok. Tuhan datangkan alat musik. Dekat pasar gereja itu saudaraku. Di sebuah kabupaten Jawa Timur. Lalu terkumpullah jemaat 70-100 lah saudaraku. Gitu. Lalu dipanggil pulang. Hamba Tuhan ini. Adiknya mengenai dia kebetulan dia tidak berumah tangga. Dan dia tekuni. Nggak ada itu harta duniawi. Nggak bisa ngasih persembahan, bahkan menerima yang Tuhan kirimkan lah burung-burung gagak. Gitu. Dan dia punya ekspektasi gitu. Wah, kalau begini enggak. Segala sesuatu harta duniawi itu ada spiritnya saudaraku. Segala sesuatu yang mendatangi kita itu ada pengaruh. Pengaruh itu spiritnya. Oh ini mistik ya Pak? Bukan. Memengaruhi spirit kita. Hati nurani kita. Gitu. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Gitu saudaraku. Nah harta duniawi itu memengaruhi spirit kita. Tetapi itu cuma seperti baju yang dipakaikan. Baju gunanya cuma satu, untuk hangat, untuk tertutup dari debu, angin dan sebagainya. Ya, untuk supaya kelihatan sopan. Tapi baju kan dari berbagai macam model, harga dan sebagainya. Memang ada yang dikasih baju dari sutra, ada baju yang dari kain linen. Ya. Tetapi ketika saudara dipanggil pulang, kain kafan saudara. Dan itu akan hancur lebur dimakan cacing. Yang balik itu spirit saudara. Nanti dikasih tubuh yang baru. Pengajaran akhir zaman dari hamba Tuhan ya saudaraku. Nah yang diadili Allah perbuatan saudara. Bukan harta saudara. Yang dihitung Allah, ditakar, diukur Allah, ditimbang Allah, gandum secupak harga sedinar, itu bukan berapa banyak, berapa besar, berapa nilai mahalnya yang saudara berikan kepada Tuhan. Berikan ke rumah Tuhan, bukan. Seberapa hatimu berada. Seberapa hatimu berada di Allah, bukan di pemberian. Sehingga nggak bisa kita ngomong, wah aku tuh harus cari duit. Enggak. Tapi setelah punya duit, nggak mau lagi. Udah rewel. Wah, rewel dengan yang rohani. Tadinya nerimo, rewel, punya pemikiran sendiri. Nggak masalah sih, nggak masalah. Itu normal aja. Tetapi apakah pemikiran itu rohani? Apakah yang dilakukan itu memang kehendak Tuhan? Atau memang kamu dipakai untuk koreksi? Di mana kamu menjadi berkat. Tapi buahnya gimana? Adakah pertumbuhan buah-buah roh? Benih-benih ilahi, benih-benih firman, benih-benih oleh karena karunia penumpangan tanganku atasmu. Hai Timotius, benih-benih ilahi itu. Apakah itu bertumbuh menjadi pohon? Lalu berbuah.
lalu menghasilkan benih lagi untuk menjadi pohon, berbuah, dan menjadi benih lagi? Ataukah uang yang dikumpulkan membuat kamu menjadi semakin haus? Ekspektasimu betul-betul dari kamu sendiri. Seperti Ibu Yakobus. Itu saudaraku. Kalau nggak salah ingat saya, tapi kita pakai aja patron itu dulu deh. Siapapun lah. Itu ada memang seorang ibu yang 2 anaknya pingin di sebelah kanan kiri Yesus nanti. Gitu. Punya ekspektasi sendiri, saudaraku. Nah, hal-hal ini salah satu yang menjadikan penghalang bukan Tuhan. Penghalang buat kitanya sendiri. Ketika mendapatkan tidak seperti itu, banyak hal terjadi. Kecewa. Tetapi ketika mendapatkan yang kita inginkan, kita sudah lebih menginginkan apa yang kita dapatkan. Tanpa peduli dengan si pemberinya. Gitu. Sehingga perhatiannya, hartanya cuma pada apa yang dia miliki. Padahal itu dari Tuhan. Sudah gak peduli lagi maunya Tuhan apa nih. Oh enggak, saya cuman cari duit. Padahal jelas-jelas benih itu dipakai Tuhan loh. Karunia-Nya ada loh. Berita Injilnya bagus loh. Memenangkan jiwa juga loh. Bahkan pernah memimpin loh dalam pelayanan. Ketika harta duniawi datang, mengurung, menawan. Menjadi penjara. Di mana benih ilahi yang ada di dalam orang-orang seperti ini, itu akan mati di dalamnya. Karena tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, di sanalah Tuhan akan potong kapak di akar pohon. Pohon yang tidak bertumbuh dan berbuah akan dipotong. Gitu. Ranting yang bertumbuh dan berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Gitu saudaraku. Nah inilah akhirnya yang membuat banyak orang cuma satu fokus. Wah, bagaimana pelayanan rumah Tuhan ini semakin besar. Ngeri saudaraku. Bangun pelayanan seharga yang nolnya itu 12 saudaraku. Itu udah biasa. Kita punya visi ya. Kita bangun nih di kota ini. Begini, menara kota ini. Dengan nilai sekian triliun. Kalau di bawah 1 triliun 800 miliar itu biasa. Kita sedang membangun 10.000 seat, 100.000 seat. Gitu. Ya nggak masalah sih. Baik-baik saja. Tapi yang terjadi, yang tercatat, ada beberapa pelayanan yang seperti itu. Akhirnya hancur lebur kok. Yang menyeret keturunan, anak, cucu, mantu, termasuk pasangannya, tercerai-berai. Berkelahi, berselisih mereka. Dan banyak terjadi itu saudaraku. Hawa nafsu daging. Yesus meninggalkan segala sesuatu yang Bapak berikan, jubah itu. Baju yang dari namanya sutra yang mahal. Wah, Yesus luar biasa 3,5 tahun, mujizat demi mujizat, udah gak kehitung deh. Dia tanggalkan, dia menjadi telanjang, dicambukin. Dia diludahin, dipukulin, dikatain. Seperti tidak berdaya. Seperti anak domba yang dibawa pada sembelihan. Betul-betul. Habis dia. Malah dia teriak, ele lama sabaktani. Orang itu ditinggalkan Allah kok. Karena tidak ada penyertaannya. Dari doa Taman Getsemani sampai ke Golgota. Enggak ada penyertaannya. Bergumul sendiri. Tapi setelah itu kebangkitannya menjadi juru selamat. Bukan healer.
Dan oleh karena kebangkitannya dari kematian menjadi juru selamat, maka kuasa yang menaungi Yesus itu dicurahkan, tinggal di dalam setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sehingga orang-orang di mana di dalamnya anak-anak Tuhan Yesus ada Roh Kudus, itu adalah kuasa yang membangkitkan, yang menyembuhkan, yang membuka jalan dan semuanya persis seperti Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Yesus khotbah di 5.000 orang, hari ini 5.000 nggak ada artinya. Udah lebih tinggi, berlipat, berpuluh lipat lebih banyak. Orang berkhotbah di hadapan orang yang 100.000, bahkan ada yang mengatakan 1 juta orang hadir dalam KKR-nya, sekian juta orang hadir. Ya, Tuhan masih genapi firman-Nya. Tapi permasalahannya, apakah kita mengenapi firman Tuhan? Tuhan pasti genapi firman-Nya. Permasalahannya, apakah kita jalan di dalam penggenapan firman-Nya? Atau kita sudah puas, terkurung, terpenjara oleh karena keberhasilan. Yesus tidak terkurung, terpenjara sebagai healer kok. Masuk jauh lebih mulia. Dengan masuk ke titik terendah. Dicopotin semuanya, digantikan mahkota duri. Ditelanjangin dia. Mana yang memuja dia? Mana yang memberi makan dia? Mana yang mengikut dia? Tidak ada. Tapi oleh karena hal itu, pekerjaan Allah di bumi untuk menyelamatkan manusia jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan ketika ada di bumi. Ketika kita mau merendahkan diri, mau direndahkan, di bawah tangan Allah yang kuat, di dalam kehendaknya yang sempurna, ada hal yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar bagi kerajaan Allah, bukan bagi namanya harta dunia. Enggak. Tapi harta dunia itu tetap dibutuhkan, iya. Tapi saya enggak bicara konteks itu, saudaraku. Saya bicara kehendak Tuhan. Yang jauh lebih besar. Yang memberikan dampak, buah bagi Allah Bapa di surga. Bagi Tuhan Yesus kita. Menanggalkan segalanya. Ketika sudah berhasil. Dari dimuliakan, direndahkan, dihina. Dari baju sutra menjadi telanjang. Dari disembah, disujud, dikasih mahkota duri. Dari dipuji, diludahin. Adakah kita lihat? Adakah kita lihat ketika Yesus ngomong, siapakah yang mau aku utus? Ini bicara untuk kita semua, saudaraku. Termasuk saudara dan saya. Ketika saudara berhasil, siapakah yang mau aku utus? Gitu. Utuslah aku. Tapi aku orang najis bibir. Aku kuduskan kamu, diambil bara api, kuduskan. Kamu akan menjadi penyambung lidah buat aku. Yesaya. Gitu. Nah inilah kemuliaan dunia yang ditukarkan sama kita dengan kemuliaan Bapa. Untuk itulah Yesus mati. Jalannya itu Taman Getsemani, undur dikala sukses. Segala gemerlap dunia diganti dengan kehinaan. Nah, apakah kita lihat sekarang demikiankah yang udah besar-besar itu, yang megah-megah, yang dihormati, yang luar biasa, yang punya namanya dunia? Adakah seperti itu? Bahkan saya nonton di YouTube yang di luar ya, yang di sini juga ada. Wih, punya mansion house, private jet. Banyak yang ngegelundung akhirnya saudaraku. Bahkan ada yang mati, ditolak Tuhan. Kamu balik hidup lagi, perbaiki kelakuan, baru kamu bisa diterima di surga. Karena ketika jaya, pakai private jet. Gitu saudaraku. Yang saya tahu ya, minyak urapan itu dijual. Karena orang ini dipakai di bidang pengurapan. Dijual saudaraku. Gitu. Dan sebagainya.
cara-cara hikmat dunia, ekspektasi dunia. Seringkali Tuhan izinkan, tapi pada waktunya Tuhan juga ingin ditanggalkan. Gitu saudaraku. Nah, inilah perjalanan bersama Tuhan. Di mana kita belajar nih kematian kebangkitan Kristus, perjalanannya saudaraku. Setelah itu bagaimana sederhananya Yesus, walaupun dipenuhi kemuliaan. Sehingga jelas pribadi Yesus tidak berubah ketika dimuliakan. Betapa banyak orang yang ketika dimuliakan, itu pribadinya berubah. Itu saudaraku. Udah beda lagi, gaya, penampilan, pola, wih, menjadi raja-raja, menjadi sultan-sultan. Saudaraku. Gak lagi punya hati dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Gitu. Walaupun itu Tuhan yang beri, tapi ingat, kisah Tuhan Yesus itu Allah beri keberhasilan, Allah ambil keberhasilan. Allah bawa naik ke tinggi, Allah bawa ke titik terendah. Ada jalan hidup seperti ini. Yang akhirnya kita ambil sebagai cerita. Kita harus punya hati yang rendah. Walaupun diberkati nggak usah sombong. Walaupun luar biasa dipakai tetap gaul biasa. Semua orang itu biasa. Gitu loh. Dan setiap orang punya Injil itu luar biasa. Walaupun pola cara penyampaiannya beda-beda. Yang penting mengaku Yesus sebagai Tuhan, tak putar balik firman Allah, ya udah, beritakan saja. Sebagai pelengkap hari ini saudaraku, ini kisah dari Smart People sendiri. Smart People mengawali pelayanan ini dengan mengundang hamba-hamba Tuhan yang punya nama di Indonesia. Bahkan mereka yang dari mega church diundang. Orang-orang besar saudaraku. Gereja-gereja yang luar biasa. Sampai titik tertentu Tuhan bicara, undang hambaku yang dari desa. Wah, kami mulai undang dari desa-desa sampai hari ini. Gitu. Ya. Terus sampai 400 rekaman hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan yang punya ternama itu kami hapus. Kami hapus. Sok banget bukan. Itu bukan. Karena di dalam perjalanan kemegahan dunia ini banyak hal yang terjadi. Di mana kami ingin menanggalkan itu sudah. Kami berjalan perjalanan yang baru dibawa titik terendah. Kami mulai merajut kembali pelayanan ini. Dengan hamba Tuhan sederhana. Dengan nilai dalam segala sesuatunya itu sederhana. Itu saudaraku. Tetapi ketika kubu benteng itu dirubuhkan, ketika jubah, baju, sutra itu dilucuti, apakah dagingnya diminta? Apakah rumahnya dibakar sama Tuhan? Enggak itu. Enggak itu. Apakah Yesus itu terus hilang? Jadi enggak ada kekristenan? Enggak itu. Dibangkitkan. Bahkan lebih mulia. Tubuh kemuliaan. Walaupun tercabik-cabik. Duduk sebelah kanan tata Allah Bapa. Roh Kudus dicurahkan. Melalui kematian Yesus. Jadi ketika Tuhan bawa titik terendah, nggak hilang. Nah sekarang Smart People punya 2000 lebih rekaman hamba-hamba Tuhan yang dari mana aja. Terlalu banyak kita sebutkan sampai lupa. Nggak ada yang kenal kita juga kok. Ada bagian itu yang mengundang. Ada 2000 rekaman khotbah. Itu saudaraku. Itu udah ratusan hamba Tuhan. Saya juga nggak bisa hitung berapa orang. Yang memberitakan Injil. Di pohon kehidupan yang namanya pelayanan Smart People Church di sosial media. Itu saudaraku. Oleh karena kita mau ke titik terendah, justru kita dapatkan ribuan rekaman. Kalau yang lalu enggak. Karena
banyak batasan-batasan saudaraku. Dari segala hal. Di mana akhirnya kami juga kolaps. Karena sumber daya kami betul-betul tercurah habis saudaraku. Tekor. Karena ingin membangun pelayanan yang wah. Proses belajar yang sangat sakit ditebang sama Tuhan. Dan undang hamba Tuhan dari desa. Sehingga di Smart People mungkin nggak ada yang terkenal, saudara. Rasanya memang nggak ada yang terkenal sih, udah. Betul-betul hapus semua. Tapi malah dilipat gandakan Tuhan. Pelayanan Smart People nggak hilang. Membangun ulang itu nggak hilang, saudaraku. Malah ribuan rekaman khotbah yang Tuhan hadirkan. Kami mendapatkan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah yang tidak dikenal. Bahkan kami perkenalan dari juga orang lain. Tapi firman Allah yang diberitakan. Contoh aja saudaraku, kami juga mengalami kematian itu. Dan kebangkitan 2000 lebih hari ini sudah. Gitu. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Saudara. Gitu. Nah ini bukan fantasi. Ini sungguh-sungguh peristiwa saudaraku. Nah kita tengok dulu Alkitab sejenak saudaraku. Untuk kita punya pijakan untuk meneruskan pembicaraan kita saudaraku. Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat selanjutnya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Coba saudaraku, mereka beli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Termasuk Salome. Tapi sebelumnya gimana saudaraku? Mereka lari. Jadi saudaraku hidup di dunia ini. Pertemuan kita dengan manusia itu tidak bisa terhindar. Tidak mungkin kecuali kita tinggal di hutan. Bahkan dengan pasangan hidup. Dengan keluarga sendiri, anak sendiri. Gitu. Kita mengalami banyak hal. Dari segala sesuatu yang baik sampai yang buruk. Ada perubahan-perubahan. Sehingga kalau boleh kita bicarakan. Percumalah saudaraku. Kita mengumpulkan banyak. Tapi akhirnya. Saudaraku. Perjalanan seperti murid-murid Yesus. Mereka meninggalkan Yesus. Tapi mereka datang meminyaki, mengurapi kaki Yesus. Celakalah orang yang berharap pada manusia. Celakalah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi pembangunan rohani. Perjalanan rohani. Itu nggak bisa dibangun, ditentukan oleh manusia. Karena akan berhadapan dengan manusia. Yesus memilih berhadapan dengan Bapaknya di surga. Lalu Bapaknya di surga membawa dia untuk melepaskan segala yang sudah diterima Yesus. Karena manusia. Yesus melakukan hal rohani, manusia mengikuti dia. Yesus melakukan hal rohani, manusia memuji dia. Tapi manusia pada akhirnya juga meninggalkan dia. Yesus tidak memilih yang dia dapatkan. Dia tetap memilih kehendak Bapaknya di surga. Setelah itu mereka datang lagi. Jadi saudara, ketika saudara mendapatkan sesuatu, saudara jangan takut kehilangan. Jangan punya pengertian sendiri, hikmat sendiri. Saudara ingin kembangkan itu. Saudara tidak mau, pokoknya yang ini. Karena ada yang selanjutnya saudaraku. Yang jauh lebih mulia. Bahasa saya, manut nurut aja. Tetap cari kehendak Tuhan. Yesus ditaruh terendah. Lagi di puncak. Yesus mau. Dibawa lebih ke puncak Yerusalem. Persiapan. Taman Getsemani. Yesus mau.
Nah itulah perjalanan rohani yang berbuah. Yesus adalah benih. Yesus melahirkan benih yang akhirnya diurapi Roh Kudus. Yang ilahi terus yang bekerja. Tidak ada manusianya, tidak ada harta dunia. Manusianya yang dipakai bukan hartanya. Manusia dipakai untuk memberitakan Injilnya, menjadi apostolik, menjadi rasul-rasul diaspora. Ditempatkan dimanapun berada, berdirilah rumah Tuhan, Injil diberitakan. Itulah tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Aquila Priscilla itu pedagang, punya duit, sewa rumah sama dengan Paulus. Tapi akhirnya mengajarkan yang namanya Apolos fasih Taurat. Lulusan S3, PhD teologi. Bidang yang namanya pengajaran Yohanes Pembaptis. Dia cuma kenal baptisan Yohanes. Diajarkan jalan-jalan Tuhan sama Aquila Priscilla. Terus Aquila Priscilla ikut pelayanan Paulus, terus Aquila Priscilla juga berjalan pelayanan sembari berdagang. Tuhan mencari Aquila Priscilla. Tapi kita ketemu juga nih Anania Safira nih. Gara-gara harta mati di hadapan Rasul Petrus. Saudara baca itu. Karena tidak ingin kehilangan hartanya. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Hartanya bukan yang ilahi. Bukan perintah Bapa. Tapi apa yang dia miliki? Yang memang ya dari Bapa. Entah pelayanan, entah pekerjaan, entah kekayaan, entah pengurapan. Nah, hal-hal inilah kubu-kubu benteng ya, yang membuat firman Allah terkurung oleh kemegahan dunia, oleh karena kemegahan pelayanan, oleh karena kekayaan yang dimiliki. Terkurung, terpenjara, saudaraku. Sehingga batasnya kubu-kubu benteng yang dibangun. Sehingga segala sesuatu yang masuk harus sesuai aturan yang ditetapkan pemilik kubu benteng ini. Orang-orang yang dikatakan berhasil secara dunia. Berhasil secara dunia dengan cara dunia. Pakai cara dunia. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Ini bukan mistik. Ini bukan ramalan. Itu yang terjadi. Karena di balik benteng itu ada banyak kerusuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya ketika pemilik itu sedo, itu dipanggil pulang, selesai, pecah berantakan dalamnya. Termasuk mega-mega church. Hancur lebur, saudaraku. Bahkan keluarganya saling bermusuhan, mendirikan pelayanan sendiri, mendirikan golongan sendiri. Banyak. Dan itu masih banyak loh, saudara. Nggak kapok-kapoknya loh orang itu. Wow, tetap ada bangun mega church. Gitu. Bukan salah sekali lagi. Bait Allah Salomo, membuat Salomo itu membangun baitnya setan, bukit-bukit berhala. Tempat-tempat penyembahan berhala. Dia yang bangun. Karena punya hobi. Sehingga kita akan tutup. Kekayaan dunia yang kita miliki oleh karena Tuhan. Itu adalah bahan dasar kita akan membangun yang namanya kubu benteng. Bukan bahan dasar yang untuk namanya memenangkan jiwa-jiwa. Karena bukan harta kekayaan dunia ini yang kita miliki. Apapun bentuknya. Tapi kitanya ini loh harta surgawi. Kita ini benihnya Injil. Tuhan tidak pakai kucing. Tuhan tidak pakai pohon. Untuk menyatakan dirinya. Tuhan pakai manusia. Yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dia diam dan tinggal di dalamnya. Di mana itu akan keluar untuk memberitakan nama Yesus. Yaitu Allah Roh Kudus. Oleh karena Yesus melepaskan jubah baju yang dari sutra. Keberhasilan dia melayani dengan karunia mujizat. Sampai ketenaran dia dapatkan, semuanya dia dapatkan. Dia lepaskan untuk memenuhi panggilan Bapa.
Tapi apa yang dimiliki Yesus tidak hilang. Yaitu manusianya. Karena Roh Kudus dicurahkan mengurapi manusia-manusia ini untuk memberitakan tentang Yesus. Yang melahirkan lagi manusia-manusia lain yang memberitakan Yesus lagi. Benih melahirkan benih. Amin saudaraku. Nah, kita akan akhiri hari ini. Maukah saudara menjadi benih? Jadi roti yang terpecah. Jadi anggur yang tercurah. Padahal Tuhan sudah melayani kita. Mungkin saudara sudah diberkati. Mungkin saudara sudah dipakai luar biasa. Mungkin saudara sudah punya pelayanan luar biasa, punya gedung. Mungkin saudara sudah punya harta yang luar biasa. Hari ini Tuhan memanggil saudara. Lepaskan semua itu. Bukan kita berikan gimana, enggak, itu bagian Tuhan. Itu tetap milik saudara. Tapi saudara ingin tanggalkan itu. Saudara harus mau tanggalkan itu. Mengikut langkah Yesus. Mungkin dibawa titik terendah. Karena ada sesuatu yang lebih lagi. Yang jauh dari pemikiran saudara. Yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, saudara tahu, saudara temui, saudara pikirkan. Itu yang dia sediakan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih lagi. Amin saudaraku. Mari kita renungkan. Omong-omong, sharing, ngobrol kita. Di warung kopi ini. Di akun ini. Channel ini saudaraku. Siapkan hati saudara. Apabila Tuhan panggil saudara. Taman Getsemani memanggil saudara. Karena Tuhan ingin pakai saudara lebih. Saudara yang dipakai lebih. Bukan hak apapun yang saudara miliki. Tetapi yang saudara miliki tidak akan pernah hilang. Itu akan ikut serta untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saudara harus membuka diri, membuka hati. Membuka segala sesuatu untuk kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga murid-murid Yesus melahirkan murid-murid. Para pemberita Injil. Melahirkan para pemberita Injil. Mereka memberitakan dan mendirikan pelayanan hampir ke seluruh penjuru. Karena diaspora. Di mana nama Tuhan dipermuliakan. Di mana nama Tuhan digemahkan. Di mana di sana berdirilah rumah Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudara.